kami berterima kasih diundang di BPPKS dan ini menjadi hal penting ya. Waktu tadi saya ngomong gini sama kalau kita pun ngasih masukan diperjuangkan itu fraksi yang lainnya itu pasti nolak gitu. Karena sistem nggak sehat gitu loh sekarang. Yang bagus aja pasti yang banyak itu akan nolak gitu loh. Tapi nggak apa-apa, kita harus berjuang terus ya. Biar bagaimanapun juga sejarah juga yang akan bercerita tentang ini. Nah, saya mau pertama mengatakan memang kalaupun dipaksakan, saya tadi kaget hari Sabtu ini kayak udah nyusun apa gitu. Kan ini sesuatu yang menurut saya nggak logis lagi gitu. Kalau hari Sabtu besok, entah 2 minggu lagi menurut saya nggak logis gitu. Bicara soal undang-undang, bicara soal rakyat, bukan bicara soal jadwal pameran. Saya logis gitu ya. Artinya ini pun sampai November pun masih terlalu cepat menurut saya. Tapi ya udahlah, itu dinamika politik yang dimainkan. Sadar urgensi cepat-cepat juga ngapain gitu. Apakah dengan urgensi sudah dipercepat ini, apakah langsung nanti kasusnya Bu Evi di Luwu Utara itu akan tidak terjadi lagi? Tidak akan terjadi lagi. Nggak akan dibilang simsalabim rumah sakit sana ada, nggak belum tentu juga. Ya artinya urgensi mempercepatnya saya nggak tahu. Nah, paling tidak saya dari sisi formil mau mengatakan bahwa RUU Kesehatan ini harusnya patuh pada pasal 97A Undang-Undang 13 tahun 2022. Nah ini Bapak Ibu di depan anggota DPR juga harusnya kan yang menyusun RUU Undang-Undang 13 tahun 2022, perubahan kedua dari Undang-Undang 12 tahun 2011, itu kan pasal 97A jelas bahwa materi muatan kalau sudah diatur di Undang-Undang Omnibus Law, kalau dia mau direvisi lagi nggak boleh di Omnibus Law lagi. Itu di pasal 97A penjelasannya. Artinya ini merupakan ruang bagi masyarakat sipil untuk menjudicial review bahwa proses pembuatan RUU Kesehatan juga salah formil, udah salah itu dari sisi formil. Harusnya kalaupun misalnya yang ada di yang 3 sudah direvisi itu Undang-Undang SKSN, Undang-Undang BPJS dan Undang-Undang Rumah Sakit. Kalau dia sudah ada di Undang-Undang Cipta Kerja, mau direvisi lagi, maka yang direvisi pasal itu, undang-undang itu yang harus dirubah, yang direvisi. Nggak boleh lagi dimasukkan ke P2SK, nggak boleh lagi dimasukkan ke RUU Kesehatan, nggak boleh. Nah ini kan persoalan ada pelaksanaan atau sisi formilnya yang dilanggar. Nah ini jadi muatan bagi kalangan masyarakat untuk menjudicial review bahwa pelaksanaan RUU Kesehatan pembahasannya tidak sesuai dengan Undang-Undang 13 tahun 2022. Nah dari sisi material tentunya pembahasan kemarin ya Bu, yang kami dengar dan kami pantau di Rizalter itu deadlock tuh tentang pembiayaan ya, bahwa pemerintah mau menghapus pasal 171 Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kewajiban pemerintah mendanai kesehatan APBN minimal 5% dan pemerintah daerah BPJS minimal 10%. Nah menurut saya kalau ini dihapus nanti suka-suka pemerintah gitu loh. Dan itulah yang menjadi kekhawatiran kami. Kalau tadi Prof bilang gak usah khawatir, justru kami lebih tambah khawatir. Karena kalau dia dari tetapkan 5%, 10%, resiko pertama adalah akan dikuranginya jumlah PBI. Itu merupakan bagian dari skenario untuk menurunkan pembiayaan terhadap masyarakat miskin. Sehingga masyarakat miskin akan semakin banyak yang tidak dapat pelayanan JKN. Sekarang saja sudah, kalau mau kita jujur, 96,8 juta kuotanya, itu kan hanya terpakai 90 juta, dipaksa pakai 90 juta. Kalau kita lihat ada 17 juta rakyat miskin yang dinonaktifkan dengan berbagai alasan, padahal mereka miskin, gitu loh. Ini kan kita bilang, kalau JKN itu ada, dijauhkan dari rakyat miskin, itu percuma ada JKN. Nah ini kan persoalan bagaimana akses pembiayaan yang dimudahkan tapi malah dipersulit. Nah jadi keinginan dari pemerintah Kemenkes menghapus pasal 171 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 36 itu punya dampak. Nah salah satu dampaknya adalah jangan-jangan nanti, saya memang mengatakan jangan-jangan nanti memang di dana amanat di iuran BPJS itu dipakai.
Memang sekarang ada surplusnya 58 triliun. Tiap tahun akan mendapat kenaikan iuran dengan naiknya upah minimum dan sebagainya. Kemarin 144 triliun. Besok mungkin 145. Nah, ini nanti akan dipakai untuk bagaimana menjalankan 6 pilar transformasi itu. Saya bilang ya itu kan uang-uang iuran, bukan uangnya APBN. Kalau dibilang kami yang menyumbang, iya, ketika pemerintah punya punya pekerja namanya PNS dibayarin 4%, iya. Ketika masuk ke DJS JKN itu nggak bisa lagi disebut uang APBN, nggak boleh. Demikian juga PBI, Pemda maupun pemerintah pusat ketika dia membayari masyarakat miskin 42.000 per orang per bulan masuk ke DJS JKN nggak bisa lagi disebut uang APBN. Itulah kewajiban yang diperintahkan negara gitu, apa undang-undang. Jangan juga entah cawe-cawe lagi dipakai. Mohon maaf ya, saya katakan selalu bagaimana gagal ginjal akut itu kan juga pakai uang JKN. Sebenarnya itu tanggung jawab pemerintah karena kesalahan BPOM. Besok nanti mie instan ada masalah lagi, kita disuruh lagi tuh. Mudah-mudahan tidak ya. Ini kan persoalan bagaimana UKP ditarik ke UKM gitu loh. Sehingga masalah-masalah pembiayaan nanti akan menjadi persoalan gitu. Ya mungkin Prof tidak takut, ya saya takut gitu Prof. Nah ini kan persoalan dari sisi pembiayaan ya. Nah berikutnya terkait dengan undang-undang BPJS dan undang-undang SDSN tentunya misalnya terkait dengan undang-undang BPJS yang kita khawatirkan pasal 7 ayat 2 yang bertanggung jawab presiden melalui menteri. Ini kan juga sudah ada inkonsistensi dari DPR. Waktu undang-undang BPJS menjadi inisiatif DPR kan semangatnya bertanggung jawab presiden. Tapi berapa tahun kemudian sekarang malah diubah menjadi bertanggung jawab pada presiden melalui menteri. Nah ini kan persoalan DPR juga harus konsisten dong. Ya kan bahwa bertanggung jawab pada presiden itu menjadikan dia lebih independen. Kalau dia bertanggung jawab pada presiden melalui menteri, ya artinya akan ada cawe-cawe. Bertanggung jawab pasal 13 ayat 2 huruf A. Bagaimana juga bertanggung jawab menjalankan kewajiban penugasan dari kementerian. Demikian juga pasal 22 ayat 2 tentang laporan dan sebagainya. Nah seharusnya ini harus dihapus gitu ya. Terkait dengan bagaimana pelaksanaan JKN itu harus independen dan sebagainya. Nah, jadi kemudian tentang undang-undang SDSN pasal 23 ayat 2 BPJS Kesehatan wajib menerima kerjasama vaskes yang telah memiliki izin usaha. Betul, kita setuju kalau dari sisi supply itu diperbanyak. Selama ini ada rumah sakit yang memang nggak mau kerjasama sehingga akses masyarakat peserta JKN itu berkurang. Nah, kalau justru saya berharap semua rumah sakit diwajibkan. Pemerintah kan wajib memang. Kalau swasta masih kata dapat. Nah jadi kalau semua rumah sakit memiliki kerjasama dengan BPJS, artinya dia punya akses lebih luas. Nah ini kan yang coba kita dorong bagaimana meningkatkan akses pelayanan peserta JKN yang tentunya seluruh rakyat Indonesia lebih mudah. Nah, apalagi nanti ada KRIS, kelas rawat inap standar, PP 47 2021 itu juga sangat menakutkan. Rumah sakit swasta minimal bisa mengalokasikan 40%. Kalau dipasang 50%, 50%-nya lagi untuk peserta umum. Terus gimana? Ini kan persoalan. Rumah sakit pemerintah minimal 60%. Oke, dipasang 70%. 30%-nya masih ada. Dibilang udah habis. Kan dikasih 70%. 30%-nya nggak boleh. Karena apa? Itu untuk umum. Ini kan terjadi pembatasan akses kepada fasilitas kesehatan. Jadi KRIS itu juga punya masalah dengan PP 47-nya nanti dan sebagainya. Nah, jadi kembali persoalan rumah sakit menurut saya dibuka, harus diwajibkan karena bisa menjamin peserta untuk bisa lebih luas mendapatkan akses layanan. Nah, terkait juga dengan tarif, ini juga tentang pembiayaan. Pasal 24 ayat 1 dan pasal Undang-Undang SDSN, pasal 11 huruf D Undang-Undang BPJS. Pemerintah menetapkan besaran tarif. Nah, ini pun juga harusnya dikembalikan saja kepada seperti semula supaya dinegosiasi dulu antara asosiasi vaskes dengan BPJS Kesehatan. Karena satu daerah dengan daerah yang lain itu kan tidak sama. Ya, jadi baik kapitasi maupun inasibitis itu harus menjadi proses negosiasi dulu. Nah, ruang negosiasi itu dihapus dalam RUU ini sehingga hanya pemerintah yang menetapkan. Menurut saya harus dikembalikan.
Biar bagaimanapun juga asosiasi Paskes juga punya kepentingan untuk bisa memastikan pembiayaannya inasibilisnya maupun kapitasinya tidak jeblok gitu loh, tidak susah sehingga nanti ya mohon maaf akan berpengaruh terhadap pelayanan dan sebagainya. Nah itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan karena biar bagaimanapun juga saya di awal sudah kaget dengan pernyataan bahwa Sabtu ya ini merupakan bagian yang sangat terlalu terburu-buru. Mudah-mudahan hasil demo besok bisa mengunggah kesehatan untuk itu.